Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasridah dari kelas 22 2A Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang etika bisnis dan pengembangannya. Perkembangan etika bisnis memicu hadirnya etika bagi profesi-profesi yang terlibat di dalam bisnis. Profesi sebagai sebuah pekerjaan yang membutuhkan keahlian menjadi salah satu subjek penting dalam memelihara etika bisnis. Profesi merupakan salah satu unsur pembentuk lingkungan kerja di dunia bisnis. Sementara lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap komunitas bisnis, karena itu perlu sudut pandang moral yang lebih besar dalam sebuah organisasi bisnis. Perkembangan etika bisnis sudah dimulai sejak perusahaan menyusun perencanaan strategis, merancang tata kelola organisasi yang baik, membangun sistem prosedur yang transparan, dan menciptakan budaya perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Tujuan dari adanya etika bisnis adalah untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin, serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Selain itu juga dimaksudkan untuk menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan individu ataupun suatu perusahaan. Sebagai upaya untuk membudayakan etika dalam bisnis, diperlukan nilai dasar etika yang nantinya akan berkembang menjadi budaya organisasi. Adapun dasar-dasar etika dalam konteks aktivitas bisnis antara lain: prinsip kesetaraan, bahwa kebutuhan masing-masing pihak terhadap suatu hubungan timbal balik adalah sama. Prinsip menepati janji, individu yang terlihat dalam aktivitas bisnis memiliki komitmen moral yang tinggi untuk menepati janji. Prinsip bertanggung jawab secara moral. Prinsip ini menegaskan bahwa masing-masing pihak harus saling menghormati dan mengikuti aturan yang serta secara sadar melakukan aktivitas yang tidak merugikan satu sama lain. Dari ketiga prinsip etika bisnis tersebut, sesungguhnya keadilan dan kesetaraan merupakan prinsip yang wajib dipelihara dalam praktik bisnis. Adapun beberapa praktik bisnis yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan adalah monopoli, kolisi, nepotisme, manipulasi hak istimewa, dan perlindungan politik dan lain-lain. Manfaat adanya etika bisnis bagi perusahaan antara lain adalah: 1. Perusahaan memiliki kemampuan dan kesadaran untuk mengendalikan diri dan berbuat sesuai nilai etika yang berlaku secara umum dan khusus. Perusahaan terdorong untuk memiliki tanggung jawab sosial. Perusahaan memiliki jati diri dan karakter yang khas, sehingga dimungkinkan muncul keunggulan komparatif sebagai perusahaan yang beretika. Secara bersama dengan perusahaan lain menjadi pendukung dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, memiliki kesadaran untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dengan perbaikan tiada henti demi hasil terbaik, menumbuhkan kepercayaan mitra kerja kepada perusahaan sehingga mitra kerja merasa nyaman bekerja sama, mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif secara konsekuen dan konsisten. Adanya manfaat etika bisnis perusahaan tersebut menunjukkan bahwa sebuah bisnis tidak hanya berjalan dengan motivasi keuntungan semata, namun bisnis merupakan bagian interaksi sosial antara perusahaan dengan seluruh unsur pendukungnya, dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dengan segala posisinya, baik sebagai pemangku kepentingan secara langsung, misalnya sebagai pemasok, investor, konsumen, dan regulator, maupun sebagai pemangku secara tidak langsung, yaitu masyarakat secara umum yang terdampak oleh aktivitas bisnis yang diperlukan. Proses bisnis yang merupakan salah satu wujud interaksi sosial, di mana interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik para pihak yang bersifat aktif,
di mana masing-masing pihak memainkan perannya dan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Secara syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan hubungan sosial yang terjadi baik secara fisik bertemu langsung maupun non-fisik, yaitu lewat media. Sedangkan komunikasi merupakan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak tubuh maupun sikap, dan perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut, di mana satu sama lainnya saling mengerti maksud atau perasaan masing-masing. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang etika bisnis dan pengembangannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq.